Halo Cah, emang bener makam Anoman anak ning Kediri. Terus sapa kuwi Anoman? Piye cerita asline? Yuk, cerita ludruk. Dalam kisah Ramayana dan Mahabharata bahkan hingga Jayabaya, Anoman adalah tokoh kesatria yang dikagumi, yang memiliki sifat yang sangat baik, yang sangat kesatria lah. Dimana Anoman ini dikenal sebagai sosok Wanoro atau seekor kera yang memiliki jiwa kesatria dan punya sifat yang sangat setia. Kita bermula dari kisah singkat Anoman. Anoman adalah anak dari Ibu Anjani dan memiliki beberapa versi dari cerita Anoman tersebut tentang kelahiran Anoman itu sendiri. Dikisahkan Anoman adalah wanara yang amat kuat. Pada akhirnya, Anoman mengabdi kepada Subali dan juga Sugriwa. Beliau ini adalah sosok wanara juga yang pada saat itu memimpin sebagai seorang raja. Karena suatu insiden terjadi salah sangka atau perdebatan antara Subali dan Sugriwa, di mana pada saat itu Anoman dituduh sebagai pengkhianat karena ia memiliki dua guru lah, pasti ada perselisihan. Akhirnya pada saat itu Rama membantu untuk mengalahkan seorang Subali. Dan akhirnya Sugriwa lah yang menjadi raja pada Wanara. Dan dalam versi Mahabharata, di mana itu adalah kelanjutan dari kisah Ramayana yang kita ketahui bahwa kisah Ramayana adalah bagaimana Rama menyelamatkan Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Yang dimana kita ketahui juga Anoman adalah sosok penyelamat yang membantu, ada sebagai kunci bagaimana Rahwana ini dikalahkan oleh Rama. Dan Anoman adalah seorang pertapa yang pernah menjadi guru dari seorang Bima atau dalam kisah wayang yaitu bernama Werkudara. Kita lanjut pada Anoman dalam berbagai versi Nusantara. Anoman adalah keponakan dari Subali dan Sugriwa. Ibunya adalah Anjani dan ayahnya adalah Bathara Guru. Anoman diasuh oleh Bathara Bayu. Nah, mungkin kalian bisa browsing siapa mereka dan kita bisa nanti diskusi di kolom komentar lah. Dan setelah dewasa, Anoman dikirim untuk menjadi pengabdi kepada Sugriwa, yang dimana nanti relate ya dengan kisah bagaimana antara perdebatan Subali dan Sugriwa ini. Anoman juga dikisahkan mencabut kuku Supranaka milik adik Rahwana yang sempat menggoda Rama saat sedang dibuang di hutan. Dan kuku itu terpasang di tangan Anoman sebagai kuku Pancanaka, atau ya senjata kesaktiannya, senjata utama lah bagi Anoman. Kita lanjut dalam versi wayang. Dalam versi wayang juga dikatakan bahwa bukan Rama lah yang mengalahkan Rahwana. Rama hanya melukai Rahwana dan Anoman lah yang akhirnya menindih tubuh dari Rahwana dengan sebuah gunung. Dalam versi Nusantara yang lain, gunung tersebut adalah Gunung Ungaran. Namun, inisiatif dari Anoman ini malah disambut hal buruk dari Rama, bahwa kesannya Anoman ini lancang karena harusnya yang mengalahkan ini Rama, tapi kenapa Anoman tiba-tiba masuk terus langsung tiba-tiba nindih dengan Gunung Ungaran. Dan disitulah akhirnya Rama memberikan sebuah kutukan atau sebuah hukuman lah untuk Anoman ini. Anoman
menghukum Rama untuk terus hidup dan menjaga gunung itu, Gunung Ungaran, agar Sukma Rahwana tidak lepas. Karena Sukma Rahwana ini kadang-kadang bisa lepas dan bisa menimbulkan masalah. Dan yang terjadi adalah pernah membuat sebuah kisruh untuk pada kejadian bagaimana terselisihnya antara Antareja, anak dari Bima, dan membuat akhirnya menjadi konflik dengan Gatotkaca. Dan saat itu hanya Anoman lah yang bisa mengurung Sukma dari Rahwana ini. Kita lanjut ke dalam versi Nusantara yang lain. Dikatakan Anoman adalah anak dari Rama dan Sinta. Nah, ini ada versi lain nih ya. Sebelum Sinta diculik oleh Rahwana, namun awalnya wujud dari Anoman ini adalah sebuah janin yang keguguran, yang kemudian dibawa oleh Bathara Guru yang tidak sengaja jatuh, ditemukan oleh Anjani. Kemudian pada saat itu Anoman ini kan masih dalam bentuk janin ya, janin yang keguguran. Ini tertetesi oleh mani Bathara Guru, dan pada saat itu dimakan oleh Anjani, dan akhirnya jadilah sosok Anoman itu. Mungkin kalian yang masih bingung atau ini versinya kok banyak banget, bisa diulang, tinggal ngulang videonya aja. Dalam versi Jawa konon, Anoman tinggal bertahun-tahun setelah kematian Parikesit, anak dari Abimanyu. Versi lain menyebutkan setelah kematian Rama, Sukma Rahwana yang dikubur di Gunung Ungaran berhasil lolos, lalu menuju ke Pulau Jawa untuk mencari reinkarnasi dari Sinta, yaitu bernama Sumbadra, adik dari Krishna. Anoman pun akhirnya terus mengejarnya, karena udah kita ketahui ya, hanya Anoman yang bisa menjaga Sukma Rahwana. Kemudian akhirnya ditemukanlah Dewi Sumbadra ini, adik dari Krishna, ditemukan oleh Anoman. Dan Anoman ini akhirnya sanggup menangkap dari Sukma Rahwana di Gunung Kendali Sodo. Dan Anoman di sana bertindak sebagai pertapa. Anoman adalah tokoh lintas generasi dari zaman Rama. Dari zaman Rama yang dimana saat itu adalah di era Ramayana ya, cerita Ramayana, hingga zaman Joyoboyo. Jadi kita udah tahu ya, mungkin teman-teman udah tahu bahwa kisah dari Ramayana hingga cerita dari Joyoboyo ini udah berlangsung sekitar ya ratusan tahun pasti. Jadi udah bisa dikatakan bahwa hukuman dari Rama untuk Anoman untuk terus hidup itu memang terjadi adanya. Anoman kita ketahui, Anoman dikisahkan memiliki umur yang sangat panjang, sehingga ia merasa bosan dalam hidupnya. Mungkin kalau kita analogi ya, untuk orang awam bahwa kayaknya hidup abadi enak ya, kita bisa terus hidup di dunia, bisa gini, bisa gitu. Tapi ternyata kalau kita berkaca dari cerita Anoman, untuk hidup abadi akhirnya menjadi membosankan, dan mungkin bisa jadi pertimbangan kita ya. Oke, lanjut. Ia akhirnya memohon, karena dia bosan hidup abadi, dia memohon kepada Bathara Guru untuk mati. Dan akhirnya Bathara Guru mengizinkan dengan syarat dia harus menemukan keturunan keenam dari Arjuna yang sedang terlibat dari perang saudara. Anoman saat itu menyamar sebagai Resi Mayangkara. Nah, ini udah mulai relate ya. Mungkin teman-teman udah tahu bahwa di sekitar tempat petilasan Sri Aji Joyoboyo ini ada sebuah makam dengan nama Mayangkara atau Resi Mayangkara. Dan ternyata ada cerita di balik itu, adalah sosok lain atau perwujudan lain dari bentuk kera ke manusia dengan nama Resi Mayangkara.
Nah, kita udah dapat poinnya nih. Kemudian Anoman saat itu menjadi menyamar dan menikahkan Astradharma, putra Sariwahana, dan Pramesti putri dari Jayabaya. Antara kedua tersebut juga terlibat pertikaian, meskipun mereka sama-sama keturunan Arjuna. Nah, di sini kan juga udah tahu bahwa misi dari Anoman adalah untuk menyelesaikan perselisihan atau perang saudara yang dikatakan oleh Batara Guru tadi. Kemudian saat melawan musuh dari Rama Jayabaya, dari raja maksud saya, Anoman melawan raja raksasa, raja dari Selahuma bernama Yaksadewa, yang merupakan jelmaan Batara Kala pada era pemerintahan raja yang gugur dan moksa. Sedangkan raga dari Yaksadewa kembali ke wujud aslinya, yaitu Batara Kala atau dewa kematian. Jadi pada saat itu Yaksadewa adalah perwujudan dari Batara Kala yang berubah menjadi raksasa yang dilawan Anoman, akhirnya dikalahkan. Dan kisah mulut ke mulut pada saat ini akhirnya tempat meninggal atau makam dari Anoman berada di dekatnya petilasan Sri Aji Jayabaya. Nanti ada gambarnya, mungkin buat referensi buat teman-teman, buat gambaran. Anoman adalah simbol dari kekuatan, pengabdian, dan ketekunan dalam pencapaian tujuan dalam hidup. Di sini kita udah tahu cerita panjang dari era Ramayana, terus kemudian turun ke era Mahabharata, yang akhirnya sampai ke zamannya Jayabaya. Di sini ada perjalanan yang panjang dikisahkan dari perjalanan sosok Anoman ini. Dan mungkin sudah bisa menjawab ya. Ternyata bagaimana cerita Anoman bisa datang ke Kediri dan akhirnya ada makamnya, sudah kita jelaskan dari tadi. Oke, kalau gue ada salah bisa dikoreksi dan mungkin bisa jadi bahan diskusi kalau gue ada yang kurang. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk request untuk next konten kita bawain cerita apa. Mungkin cerita Gatot Kaca, siapa Gatot Kaca sebenarnya, atau mungkin siapa Sri Aji Jayabaya yang sebenarnya. Oke, thank you. Cerita ludruk. Bye-bye.